Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita lanjutkan membaca kitab Matan Warakat bersama syarahannya karangan Imamul Haramain dan Syekh Jalal Mahalli. Bismillahirrahmanirrahim, sudah sampai di Ta'riful amri wa bayanu dilalati sighati if'il. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi amar dan penjelasan tentang dilalah lafaz if'il. Wal amru istida'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Dan bermula amar itu istida'ul fi'li, meminta perbuatan. Bil qawli, meminta dengan perkataan. Dari siapa meminta? Mimman huwa dunahu, dari orang-orang yang bermula dianya orang itu sabit di bawahnya. Minta di atas apa? Ala sabilil wujub, meminta di atas jalan wujub. Jadi ala ini muta'alaq kepada istid'a. Jadi amar itu artinya meminta seseorang yang di bawah, meminta seseorang yang di bawah kita untuk melakukan perbuatan. Memintanya dengan perkataan. Meminta dilakukan perbuatan, dimintanya dengan perkataan. Keluar nanti kalau minta bukan dengan perkataan, dengan isyarah misalkan, itu bukan amar. Meminta dari orang di bawahnya. Dari seorang atasan meminta ke bawahan. Atau Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta meminta kepada kita makhluknya. Ya, meminta dilakukan perbuatan dengan perkataan dari yang di bawahnya, dimintanya untuk wajib dilakukan. Itu namanya amar. Jadi mafhumnya kalau permintaan itu tidak wajib dilakukan, tidak disebut amar. Jadi sementara di sini sunnah itu bukan perintah. Walaupun yang biasa kita ketahui sunnah itu perintah. Karena perintah biasanya kalau perintah mesti dilakukan namanya perintah wajib, kalau perintah tidak mesti dilakukan namanya perintah sunnah. Tapi di sini meminta perbuatan dengan perkataan dari yang di bawah atas jalan wajib. Kalau enggak wajib dilakukan berarti bukan amar namanya. Fa in kanal istida'u minal musawi summiya iltimasan. Maka jika ada ianya istid'a, isim kana istida'u, maka jika adalah istid'a, maka jika adalah permintaan itu sabit minal musawi, daripada yang sama derajatnya. Seorang teman minta kepada teman atau seorang teman memerintahkan teman. Summiya iltimasan, niscaya dinamakan akan dianya istid'a. Dinamakan akan dianya meminta perbuatan tersebut akan iltimas. Walau bahasanya pakai perintah tapi sebenarnya iltimasan, minta tolong. Ambilkan pensil. Seorang teman bilang ke temannya itu perintah untuk mengambil pensil. Nah, tapi karena sama derajatnya, itu namanya iltimasan. Artinya tolonglah, tolong ambilkan, enggak wajib dilakukan. Au minal a'la, summiya su'alan. Minal a'la kita atas minal musawi. Atau adalah permintaan, itu sabit minal a'la, dari yang tinggi. Dari yang rendah meminta kepada yang tinggi untuk melakukan sesuatu. Summiya dinamakan akan dianya istid'a akan su'alan. Namanya permintaan atau du'aan tadarruan. Dalam bahasa yang lain. Jadi di sini namanya su'alan, permintaan atau du'aan. Sebagaimana penjelasan dalam kitab Mantiq. Jadi amar perintah dari atas ke bawah namanya wajib. Dari sedang sederajat namanya iltimas. Dari bawah ke atas memerintahkan yang atas namanya su'al. Permintaan atau doa, walaupun kelihatannya perintah. Kita memerintahkan Allah untuk mengampuni dosa kita. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunilah dosaku. Itu perintah kepada Allah. Maksudnya apa? Doa, permintaan. Allahumma rzuqni, ya Allah berikan rezeki kepadaku. Nah, itu pasti tidak wajib. Wa illam yakun ala sabilil wujub bi an jawwazat tarku fa dhahiruhu annahu laisa bi amrin ay fil haqiqah. Dan jika tidak ada ianya meminta perbuatan itu sabit di atas jalan wajib. Permintaan tadi tidak menghendaki wajib dilakukan. Bagaimana maksudnya? Bi an jawwazat tarku, dengan bahwa bolehlah oleh tinggal. Perintah untuk melakukan sesuatu, tapi tidak wajib, artinya boleh ditinggal, boleh tidak dilakukan. Fa dhahiruhu annahu laisa bi amrin. Maka bermula zahirnya istid'a, zahirnya permintaan dilakukan perbuatan itu tidak ada yaitu sabit dengan amar, tidak disebut amar. Artinya fil hakikat, pada hakikat bukan amar. Nah, walaupun menggunakan lafadz amar. Nah, pada hakikat itu bukan amar. Berarti sunnah itu pada hakikatnya bukan amar. Nah, karena nggak wajib dilakukan.
Tapi pendapat yang sahih menyatakan wajib dan sunnah dua-duanya amar. Jadi amar nanti ada amar yang wujub, ada amar yang mandub. Jadi penting kita pelajari tentang kitab usul fiqh. Paling kurang kita tahu dikit-dikit ketika ketemu lafaz amal dalam Al-Quran. Karena banyak banget amar dalam Al-Quran. Aqimus shalah, atuz zakah, ya, misalkan wahfiz janahaka lil mu'minin, dan segala macamnya. Wasighatuhu ad-dallatu alaihi if'il nahu idrib. Dan bermula sigatnya amar. Wasighatuhu dan bermula sigatnya amar, ad-dallatu yang menunjukkan ianya sigat alaihi kepadanya amar, itu if'il, seumpama idrib, akrim misalkan, atau usyrub. Ya, jadi sigat amar, sigat yang menunjukkan kepada mesti dilakukan, kepada perintah, itu if'il. Dan yang sama dengan if'il atau bentuk apapun dari setiap fi'il amar. Setiap fi'il amar, isim fi'il amar, bahkan fi'il mudhari' ketika masuk lam amar, semuanya itu menunjukkan kepada perintah. Nah, itu. Jadi lafadznya banyak. Dan bermula sigatnya amar, sigat yang menunjukkan ya alaihi kepadanya amar, itu if'il. Idrib, akrim, usyrub. Wahia indal itlaqi wa tajarrudi anil qarinati sharifati an talabil fi'li tuhmalu alaihi ay alal wujubi. Dan bermula dianya sigat amar, hiya kembali kepada sigatuhu. Dan bermula dianya sigat amar indal itlaqi wa tajarrudi, ketika itlaq dan ketika terbebas, anil qarinah dari tanda-tanda, dari karinah, as-sarifati yang memalingkan dianya karinah, an talabil fi'li dari meminta perbuatan, tuhmalu niscaya ditanggungkan atau dipahami, ditanggungkan akan dianya sigat amar alaihi di atasnya, ay alal wujubi di atas wujub. Artinya lafaz amar seperti if'il tadi, akrim, usyrub, ketika dia mutlak umum, nggak terkait dengan apapun, ketika terbebas dari karinah, dari tanda-tanda yang menunjukkan dia tidak mesti dilakukan. Setiap sigat amar yang tidak ada tanda-tanda yang memalingkan dia dari perintah melakukan perbuatan, itu berarti mafhum dari sigat amar itu mesti wajib. Nah, makanya sering kita dengar mutlak amar itu wujub, artinya setiap ketemu kata perintah itu maksudnya wajib, selama nggak ada tanda-tanda yang menunjukkan dia tidak wajib. Contohnya nahu aqimus shalah. Aqimus shalah. Aqimu itu fi'il amar, dirikan olehmu akan salat. Ya. Jadi aqimu karena mutlak amar, nggak ada tanda-tanda, nggak ada karinah yang menunjukkan bahwa kita tidak diminta untuk melakukan salat, berarti dipahami amar di situ yaitu wajib, berarti melaksanakan salat wajib. Aqimus shalah, laksanakan olehmu akan salat, wajib kamu melaksanakan salat. Illa madallat dalilu ala annal murada minhun nadabu awil ibahatu fayuhmalu alaihi ay ala nadbi awil ibahati. Kecuali baru tidak wajib mama, atau ma itu maksudnya amar, mama dallat dalilu, amar-amar atau sigat amar yang menunjukkan oleh dalil ala annal murada, di atas sebuah sungguh yang dimaksud dari nyama tadi itu nadab, sunnah atau ibahah. Fayuhmalu maka dibebankan, ditanggungkan akan dia nyama alaihi di atasnya, ay nadab dan ibahah. Amar secara umum mafhumnya wajib, kecuali amar-amar yang menunjukkan, yang ada dalil menunjukkan bahwa maksud dari perintah itu yaitu perintah sunat atau perintah boleh. Ketika itu berarti amar itu dipahami sebagai amar nadab atau ibahah. Ya, ini tugas para ulama dalam menggali Al-Quran, perintah yang mana yang wajib, perintah yang mana yang sunnah, perintah yang mana yang menunjukkan tentang ibahah. Misalun nadbi, bermula contoh sunnah itu fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Fakatibuhum, maka kitab olehmu akan mereka para budak. Ini dalam bab kitabah, artinya kita beri hak kepada budak untuk menebus dirinya. Faqatibuhum, maka kitab olehmu akan mereka budak, in alimtum, jika engkau mengetahui fihim pada mereka budak itu khairan, akan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud di sini yaitu jika engkau melihat budak itu amanah dan dia punya kemampuan untuk mencari harta untuk menebus dirinya, faqatibuhum, maka kitab olehmu akan mereka. Jadi katibu di sini fi'il amar. Fi'il amar. Tapi apakah hukum kitabah itu wajib? Sebentar. Jadi para ulama memahami dari fakatibuhum ini, walaupun ini katibu perintah, tapi ulama memahaminya
nadab karena ada karinah-karinah yang banyak yang menunjukkan. Wa misalul ibahah, dan bermula contoh ibahah, contoh boleh bukan wajib. Wa iza halaltum fastadu, apabila engkau telah bertahlul fastadu, maka berburulah kamu. Jadi berburu ini, fastadu ini fi'il amar, perintah. Apakah hukum berburu itu wajib? Karena ini lafaz amar, tidak, karena ada karinah yang menunjukkan bahwa berburu ini boleh-boleh saja. Nah, jadi walaupun amar di sini maksudnya ibahah, boleh. Para ulama memahaminya boleh karena ada dalilnya. Nah, di sini tidak dibahas dalil apa. Mungkin dalilnya karena sebelumnya dilarang. Sesuatu yang dilarang awalnya kemudian diperintahkan, itu menunjukkan boleh, bukan wajib. Waqad ajma'u ala adami wujubil kitabati wal istiyad. Dan sungguh telah ijma'lah mereka para ulama kepada tidak wajib kitabah dan berburu. Jadi walaupun katibu amar, fastadu amar, para ulama sudah sepakat, artinya para ulama memahami bahwa kitabah ini tidak wajib, artinya sunnah, dan berburu ini hukumnya boleh walaupun amar. Itu maksudnya mutlak amar wajib kecuali ada dalil yang menunjukkan tidak wajib, maka dipahamilah sebagai tidak wajib. Tidak wajib itu bisa nadab, sunnah, bisa juga ibahah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Judul baru, halil amru yaktadid tikrar. Adakah bermula amar itu menghendaki ia akan berulang-ulang? Artinya ketika ada perintah, apakah perintah itu berlaku berulang-ulang atau cukup sekali? Orang tua kita bilang, pergilah kamu ke pasar. Apakah kita pergi ke pasar cukup sekali atau harus pergi terus ke pasar? Berulang-ulang. Allah nyuruh kita aqimus shalah, dirikan salat. Apakah dengan melakukan sekali sudah selesai, sudah dianggap melaksanakan perintah, atau harus berulang-ulang kali? Nah, ini. Wala yaktadid takrara ala sahih, dan tidak menghendaki ianya amar akan berulang-ulang ala sahih, di atas pendapat yang sahih. Pendapat yang sahih menyatakan amar tidak menghendaki berulang-ulang. Artinya begitu diperintahkan, dengan kita melaksanakan sekali sudah selesai. Orang tua kita nyuruh, tolong kamu ke pasar, kamu misal ke pasar kamu beli ini. Sekali kita ke pasar sudah dianggap melaksanakan perintah. Begitu juga dalam Al-Qur'an. Aqimus shalah misalkan, laksanakan salat. Ini misal. Kecuali ada dalil nanti. Laksanakan salat, sekali kita melaksanakan salat sudah dianggap kita melaksanakan perintah. Jadi pada asalnya amar tidak menghendaki berulang-ulang. Kenapa? Li'anna ma qusida bihi min tahsilil ma'muri bih yatahaqqaqu bil marratil wahidah. Karena bahwa sungguh yang dimaksudkan dengannya daripada menghasilkan makmur bih, menghasilkan perintah, itu pasti ia dengan sekali. Karena tujuan amar tadi untuk melaksanakan perintah. Karena bahwa sungguh yang dimaksud dengannya Karena bahwa sungguh yang dimaksud akan dia nyama dengannya amar. Karena yang dimaksud akan dia nyama dengannya amar. Karena tujuan dari amar, apa tujuan amar? Tahsilil ma'mur bih, untuk melaksanakan perintah, itu sudah pasti ia dengan sekali saja. Sekali kita melaksanakan perintah, itu sudah dianggap tujuan dari perintah tadi sudah terlaksana. Sholatlah misalkan, kita sholat sekali, itu sudah dianggap kita orang yang melakukan perintah. Itu pada dasarnya. Makanya amar tidak menghendaki berulang-ulang. Wal aslu bara'atu zimmati mimma zada alaiha. Bermula asal itu terlepas tanggungan, mimma dari mama yang lebih hanya alaiha, di atasnya sekali. Pada asalnya sekali kita melaksanakan selesai. Pada dasarnya berarti yang lebih dari sekali itu bukan tanggung jawab kita, sudah terbebas tanggungan. Illa idza dallat dalilu ala qasdi tikrar, tentunya kecuali apabila menunjukkan oleh dalil kepada maksud berulang-ulang. Fayu'malu bihi, maka diamalkan dengannya berulang-ulang. Kecuali amar-amar yang menunjukkan memang harus dilakukan berulang-ulang, maka berlakulah berulang-ulang. Kal amri bis salawatil khamsi, seperti perintah dengan salat-salat yang 5 waktu. Aqimus shalah. Dalam Al-Qur'an memang aqimus shalah, laksanakan salat. Dari mana kita tahu berulang-ulang? Dalil menunjukkan Nabi melakukan terus-menerus. Bahkan Nabi menyatakan salat sehari semalam 5 waktu, berarti berlaku berulang-ulang. Berarti amar ketika itu dipahami dengan berulang-ulang.
Wal amri bisaumi Ramadan, seperti perintah puasa Ramadan. Nah, kutiba alaikumusiyam itu juga bukan kutiba, nanti bukan lafal amar. Nah, mungkin ada dalil lain misalkan. Man apa? Faman syahida minkumus syahra falyasum, maka hendak puasa ia, falyasum amar. Jadi amar di situ menghendaki berulang-ulang. Kenapa? Karena ada dalil lain yang menyatakan bahwa puasa harus berulang-ulang setiap datangnya Ramadan. Jadi asalnya memang tidak menghendaki berulang-ulang. Wa muqabilu sahihi annahu yaqtadi takrar. Ini agak keras. Bermula muqabil sahih itu bahwa sungguhnya amar itu yaqtadi menghendaki ya nyamar akan berulang-ulang. Setiap amar itu mesti berulang-ulang. Berarti kita harus menghabiskan umur kita untuk melakukan perintah tersebut. Ya. Kecuali ada dalil juga yang menunjukkan tidak berulang-ulang. Tapi mereka menjadikan dasar amar justru berulang-ulang. Kecuali ada dalil yang menyatakan tidak berulang-ulang. Fayastaw'ibul ma'muru bil matlubi ma yumkinuhu min zamanil umri. Maka menghabiskan oleh si ma'mur orang yang diperintah, maka menghabiskan oleh si ma'mur, oleh orang yang diperintah, bil matlub dengan perintah, ma yumkinuhu akan ma yang memungkinkan, ia nyama akan ma yang memungkinkan, ia nyama akannya si ma'mur, min zamanil umur dari masa umurnya. Maka harus menghabiskan oleh orang yang diperintah dengan melakukan sesuatu akan zaman yang memungkinkan ianya zaman akannya, yaitu zaman umur. Jadi kalau perintah menghendaki berulang-ulang, seseorang yang diperintahkan tadi harus menghabiskan umurnya semaksimal mungkin untuk melakukan perintah tersebut. Nah, misal aja, aqimus shalah, laksanakan olehmu akan salat, berarti itu menghendaki berulang-ulang, berarti dia harus salat terus. Salat terus selain waktu-waktu ya buang hajatnya, waktu yang lain-lain yang darurat. Begitu muqabil sahih. Haitsu la bayana li amadil ma'muri bihi. Ini surahnya sekira-kira tidak ada penjelasan bagi masa ma'mur bih. Artinya orang yang diperintahkan harus menghabiskan umurnya untuk melakukan perintah, sekira-kira tidak ada penjelasan bagi masa ma'mur bih. Kalau ada penjelasan kamu harus melakukan ini selama sebulan, berarti sebulan doang berlaku, selebihnya enggak berlaku. Nah, kenapa dia harus menghabiskan umurnya untuk melakukan ma'mur bih? Lintifai murajjihi ba'dihi ala ba'din. Lintifai murajjih, karena ternafi yang menguatkan sebahagian nyama atas sebahagian. Nah, jadi muqabil sahih amar itu maksudnya harus dilakukan berulang-ulang. Kenapa harus dilakukan berulang-ulang? Karena ya selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa tidak harus dilakukan berulang-ulang. Artinya pada dasarnya semuanya tidak wajib. Begitu ada perintah, langsung menghendaki kepada wajib dan berulang-ulang karena ternafi penguat sebahagian atas sebahagian yang lain tanpa dalil. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.